Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, seorang muslim dalam melihat berbagai macam masalah harus melihat dari sudut pandang wahyu. Karena Al-Quran merupakan pondasi dalam memahami setiap permasalahan. Al-Quran maupun hadis. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan innama undzirukum bil wahyi. Saya memberi peringatan kepada kalian itu dengan wahyu. Nah, termasuk dalam masalah memandang saudara-saudara kita. Dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Tidak ada kelompok yang ketiga. Kalau bukan wali Allah, maka dia wali setan. Kalau dia bukan mukmin, maka dia kafir. Tidak ada jenis yang ketiga. Mencari jenis ketiga sama dengan mencari jenis kelamin ketiga dari selain laki dan perempuan. Ya, manusia cuma laki dan perempuan. Sama dalam pandangan Islam, manusia cuma dua. Kalau bukan wali Allah, maka dia wali setan. Kalau bukan dia mukmin, maka dia kafir. Tentu dengan beragam tingkatannya. Pembagian ini bukan berarti membenarkan tindakan-tindakan terorisme, radikalisme dan sebagainya, bukan. Tapi pembagian ini untuk memperjelas loyalitas kita kepada siapapun di sekitar kita, agar kita bisa menempatkan persahabatan, perkawanan, pertemanan, dan juga bisa menempatkan permusuhan, siapa yang harus kita musuh secara total dan siapa harus kita jadikan kawan walaupun ada perbedaan di antara kita. Nah, manusia kalau salah dalam melihat urusan ini, maka dia akan keliru dalam banyak masalah. Misalkan, kalau dia melihat saudara muslimnya sebagai musuh, tapi tidak menempatkannya sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dendam, akan menjadikan saudara muslimnya sebagai musuh bebuyutan. Seakan-akan saudaranya itu tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah, tidak punya kesempatan untuk masuk surga, atau mungkin seakan-akan haram mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mungkin kalau dia itu kelompok lain, taruhlah namanya, misalnya kalau dia Asy'ariyah berarti bukan saudaranya, kalau dia Wahabi berarti bukan saudaranya, kalau dia apalah namanya ya. Yang jelas jemaah sekalian, siapapun teman-teman kita, mau itu kelompok manapun dengan berbagai macam label yang ada, dia adalah saudara kita. Walaupun ada perbedaan di antara kita, selama dia itu memiliki tiga, kata Rasul. Satu, man sholat sholatana, kalau dia sholat sebagaimana kita sholat. Wastaqbala qiblatana, kemudian menghadap kiblat sebagaimana kita. Wa akala dhabihatana, kemudian memakan sembelihan kita, artinya tidak mengkafirkan kita. Maka dia berada di dhimmatullah wa dhimmatur rasulih. Dia berada di bawah perlindungan Allah dan di bawah perlindungan Rasulnya. Bagaimanapun dia seorang muslim, walau ada perbedaan fikih, walaupun ada perbedaan pandangan terkait hal-hal yang furu' dalam urusan akidah, kalau ada perbedaan, itu perbedaan sifatnya tidak mengeluarkan dia dari bab iman. Dia tetap saudara kita yang punya hak untuk diberikan loyalitas, yang diberi hak untuk mendapatkan bantuan dan penghormatan dari kita. Kesalahan terbesar adalah ketika kita menempatkan saudara kita di luar wali Allah dan memasukkan wali setan ke dalam wali Allah. Ini problemnya hari ini. Banyak melihat saudaranya seakan-akan wali setan, padahal dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling parah, wali setan, wali syaitan itu dimasukkan dalam ruang ataupun dalam kategori wali Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seringkali dia lebih dekat kepada wali setan daripada dekatnya dia kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kenapa para ulama itu menegaskan konsep auliya Rahman dan auliya syaitan, wali Allah dan wali setan, agar kita dalam berinteraksi dengan siapapun di sekitar kita itu benar-benar baik. Karena manusia cuma dua tadi ya, kalau bukan kafir mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafir, ada di antara kalian yang kafir. Wa minkum mu'min, ada juga di antara kalian yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Terus kalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala, ini sebagai sebuah pandangan yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa kita sesama wali Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kemudian bermusuhan seakan-akan tidak ada titik temu sama sekali. Banyak titik temu kita sama-sama punya Allah, beribadah kepada Allah, kemudian kiblat kita sama, sholat kita sama, nabi kita sama, kitab suci juga sama. Semoga ini bisa menjadi sebuah pandangan yang meluruskan apa yang terjadi di sekitar kita. Barakallahu fikum.